Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul pada pertemuan hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Muamalah. Sebelumnya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Yadi Fahmi Arifudin selaku dosen pengampu mata kuliah agama, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas 1A yang beranggotakan saya sendiri, Eri Juwita, Hesti Nurhamida, serta Putri Dewi Amelia. Nah, muamalah sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu jual beli, hutang, gadai, kerjasama, serta sewa-menyewa. Materi pertama akan disampaikan oleh Putri Dewi Amelia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Dalam kehidupan sosial antara manusia, Islam sudah menata secara sempurna sebuah aturan atau hukum yang di dalamnya terdapat adab atau etika dalam hidup bermasyarakat yang semuanya terangkum dalam hukum muamalah. Secara etimologi, kata muamalat yang kata tunggalnya muamalah atau al-muamalah yang berakar pada kata amalah secara arti kata mengandung saling berbuat atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi, berarti hubungan antara orang dan orang. Muamalah secara etimologi artinya saling bertinfak atau saling mengamalkan. Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Yang pertama, pengertian muamalah dalam arti luas, yaitu aturan-aturan atau hukum-hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Yang kedua, pengertian muamalah dalam arti sempit, yaitu semua akad yang memperbolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia wajib menaatinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Eri Juwita. Materi selanjutnya yaitu muamalah jual beli. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi muamalah jual beli. Nah, definisi jual beli di sini tuh menurut bahasa disebut al-ba'i atau jual beli, berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah yaitu menurut mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta atau mal dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Nah, cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ijab dan kobul. Nah, pertukaran harta dengan harta di sini itu diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Nah, cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan atau ijab dan kobul. Selanjutnya di sini yang kedua yaitu dasar hukum jual beli. Yang pertama dasar hukum menurut Al-Quran.
Nah, di antara dalil atau landasan syariah yang memperbolehkan praktik akad jual beli yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahallallahu bai'a wa harrama riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua yaitu dasar hukum menurut hadis, yang artinya dari Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Pekerjaan apa yang paling baik?" Maka beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik." Hadis riwayat Al-Bazar dan dianggap sahih menurut Hakim. Yang ketiga yaitu dasar hukum menurut ijma. Nah, para ulama fikih dari dahulu sampai sekarang telah bersepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Nah, yang ketiga yaitu rukun dan syarat sah jual beli. Nah, di sini yang pertama rukun jual beli. Rukun jual beli di sini itu terdapat 4 unsur. Yang pertama yaitu orang yang berakad atau penjual dan pembeli. Nah, bahwa rukun jual beli tidak akan terjadi tanpa adanya penjual dan pembeli. Nah, penjual di sini adalah pihak yang menawarkan barang dagangannya, sementara pembeli adalah pihak yang membutuhkan barang tersebut untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Yang kedua yaitu sighad atau ijab dan qabul. Nah, tidak sah serah terima sebagaimana yang bisa berlangsung di kalangan masyarakat karena tidak ada sighad atau ijab kabul. Nah, di sini itu syarat-syarat sighad atau ijab kabul yang pertama yaitu jalang makna, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki. Yang kedua yaitu tawafuk, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. Yang ketiga yaitu zazmul iradataini, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa. Yang ketiga di sini ada barang yang dibeli atau disebut dengan ma'qud alaih. Nah, tidak sekedar harus adanya barang, namun juga dalam Islam diatur kriteria bahwa barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat. Nah, tujuannya agar pihak yang membelinya itu tidak merasa dirugikan. Yang keempat yaitu ada nilai tukar pengganti barang. Nah, ulama Hanafiyah rukun jual beli tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sehingga nilai tukar pengganti barangnya pun harus sesuai dan bisa diterima kedua pihak yakni penjual dan pembeli. Selanjutnya yaitu syarat sah jual beli. Yang pertama syarat sah bagi penjual dan pembeli. Pertama harus berakal. Yang kedua itu kehendak sendiri yang berarti tidak dipaksa. Dan yang ketiga yaitu keadaannya tidak membazir atau pemborosan. Serta syarat sah untuk uang dan benda yang pertama harus suci. Yang kedua bermanfaat, yaitu tidak boleh menjual benda yang tidak ada manfaatnya. Yang ketiga dapat dikuasai dan diserahkan. Yang keempat, benda dan harganya milik penjual dan pembeli atau sebagai wakil. Serta yang terakhir yaitu pembeli dan penjual mengetahui tentang zat, bentuk kadar atau ukuran dan sifat-sifat benda tersebut. Selanjutnya di sini ada jual beli yang dilarang dalam Islam. Yang pertama itu menjauhkan dari ibadah. Di sini ada Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu. Lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." Nah, dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa Allah menyuruh umat Islam untuk berterbaran atau bermuamalah di muka bumi untuk mencari karunia dan rezeki Allah. Namun, hal ini tidak boleh untuk meninggalkan sholat dan meninggalkan ibadah lainnya. Serta sebaiknya kita juga harus melakukan evaluasi. Jika proses jual beli yang kita lakukan itu malah menjauhkan diri dari Allah dan menambah kemaksiatan, maka tinggalkanlah dan utamakanlah ibadah kepada Allah.
Selanjutnya yang kedua itu adalah jual beli barang yang haram. Yaitu sesuai dengan hadis, yaitu sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya. Menurut hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Tentu umat Islam tidak menginginkan kan jika hartanya tidak mendapatkan keberkahan. Nah, keberkahan harta salah satunya itu berasal dari bagaimana kita melakukan jual beli dengan proses yang halal. Termasuk barang yang dijual pun adalah barang yang bukan dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi. Yang ketiga yaitu jual beli harta riba, yaitu yang sesuai dengan hadis yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang makan riba, yang memberi makannya, penulisnya, dan dua saksinya. Dan beliau bersabda, mereka itu sama. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat itu adalah al-ina menurut hadis dengan artinya apabila kalian telah berjual beli dengan cara ala-ina dan kalian telah ridho dengan perkebunan dan kalian telah mengambil ekor-ekor sapi dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian suatu kehinaan yang Allah tidak akan mencabutnya sampai kalian kembali kepada agama kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Serta yang terakhir yaitu mula masa. Nah, di sini arti mula masa itu seperti ketika kita sedang berbelanja di pasar, tentu kita sering sekali melihat-lihat terlebih dahulu dan memegang barangnya. Nah, itu sebenarnya tidak boleh, tetapi selagi tidak merusak dan membuat rugi si penjual, tentu hal ini dapat diperbolehkan. Nah, bukan hal yang diharapkan dalam Islam. Nah, jadi yang tidak diperbolehkan itu adalah bisa sampai merusak barangnya dan merugikan penjual. Seperti itu. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Hesti Nurhamidah. Selanjutnya di sini ada muamalah hutang. Definisinya muamalah hutang yaitu qard berarti pinjaman atau hutang piutang. Serta secara etimologi, qard bermakna memotong karena meminjamkan sebagian harta. Definisi utang piutang adalah penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Menurut terminologi ulama Hanafi, qard adalah sesuatu yang diberikan dari hasil misli untuk memenuhi kebutuhannya. Dan menurut ulama Maliki adalah suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai iwat dan tambahan dalam pengembaliannya. Sedangkan untuk menurut ulama Syafi'i, qard yakni akad pemilikan suatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan. Menurut dasar hukumnya, qard terdapat dasar hukum menurut Al-Quran. Dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahinya, hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepada hambanya lah kamu dikembalikan. Dari surat ini berisi anjuran untuk melakukan perbuatan qard
kepada orang lain yang imbalannya akan dilipat gandakan oleh Allah. Dari sisi mukrid atau pemberi hutang, Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberikan utang. Dari sisi mukrid, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan diperbolehkan karena seseorang berhutang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti apa yang diterimanya. Dan di sini untuk menurut hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminjamkan seekor unta muda, lalu beliau mengembalikan unta yang lebih baik dari usianya yang dipinjamkan. Dan beliau bersabda, sebaik-baik kalian akan yang paling hutang dalam mengembalikan hutangnya. Dari hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi, ia menilainya sahih. Dan juga untuk dasar hukum ijma, para ulama menyepakati bahwa al-qard boleh dilakukan. Manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan saudaranya dan tidak mungkin memiliki segala yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan. Serta dasar kaidah fikih yang memiliki arti, setiap pinjaman yang menarik manfaat oleh kreditor adalah sama dengan riba. Di sini terdapat rukun utang piutang. Yang pertama, syikhat, yaitu ijab dan qabul. Syikhat terdiri dari ijab dan qabul. Ijab ini bisa diperumpamakan jika seseorang memberi jawaban, memberi ijab ini misalnya seseorang memberi ucapan, yaitu aku memberimu pinjaman atau aku memberi barang ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya. Syarat ada pernyataan resmi tentang penerimaan pinjaman dan qabul sesuai dengan ijab layaknya jual beli. Serta pihak yang terlibat qard atau utang piutang. Pemberian pinjaman hanya disyaratkan satu hal, yakni mendermakan hartanya, sebab akad utang piutang mengandung unsur kesunahan, sedangkan meminjam hanya disyaratkan bermuamalah. Jadi orang yang bertransaksi akad utang piutang dihukumnya sah seperti halnya jual beli. Yang ketiga, barang yang dipinjamkan. Objek qard atau utang piutang ini sesuatu yang bisa dimiliki dan dibatasi dengan karakteristik tertentu. Qard boleh dilakukan dalam harta yang telah diketahui kadarnya apabila seseorang menghutangkan, dan tidak boleh diketahui kadarnya itu tidak dibolehkan karena qard ini menuntut pengembalian barang yang sepadan. Jadi kadar barang itu harus diketahui. Jika tidak, jika tidak, maka seseorang itu tidak mungkin bisa melunasinya. Di sini ada syarat sah utang piutang. Yang pertama ada sikhat atau ijab dan qabul. Yang kedua ada kapasitas dalam melakukan akad, yaitu akhir balik, berakal sehat, dan lain-lain. Yang ketiga ada menurut Imam Hanafi, harta yang dipinjamkan harus bersifat harta misli, yaitu harta yang diketahui kadarnya serta ada di pasaran. Yang keempat, harta yang dipinjamkan jelas ukurannya dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya. Di sini ada syarat
sesuatu yang fasid atau rusak, yaitu harta yang harus dikembalikan. Para ulama selain Hanafi sepakat wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta misli dan mengembalikan harta dalam bentuk kimi, seperti mengembalikan domba yang ciri-cirinya mirip dengan domba yang dipinjamkan, serta ada waktu pengembalian. Menurut ulama selain ulama Maliki, waktu pengembalian harta bisa kapan saja terserah kehendak dari pemberi pinjaman tersebut, karena qard atau hutang piutang akadnya tidak mengenal batas waktu. Menurut Imam Maliki, waktu pengembalian sampai pada waktu batas pembayaran yang sudah ditentukan di kesepakatan awal, karena berpendapat bahwa qard ini bisa dibatasi dengan waktu. Selanjutnya akan dilanjuti oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu muamalah gadai. Yang pertama, definisi dari muamalah gadai. Dalam fikih muamalah, perjanjian gadai disebut dengan rahan. Istilah rahan secara bahasa berarti menahan. Maksudnya adalah menahan sesuatu untuk dijadikan sebagai jaminan utang. Pengertian al-rahan dalam bahasa Arab adalah at-thubut wal al-dawam yang berarti tetap dan kekal. Seperti dalam kalimat maun rahim yang berarti air yang tenang. Menurut bahasanya, rahan adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai al-habsu, artinya penahanan. Yang kedua ada dasar hukum muamalah gadai. Dasar-dasar yang pertama yaitu Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dasar hukum yang kedua yaitu al-sunnah. Dari Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dan dia menggadaikan baju besinya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari landasan Al-Quran di atas telah menjelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah, di mana sikap saling tolong-menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Dan dari hadis dapat dipahami juga bahwa bermuamalah dibenarkan juga dengan non-muslim dengan syarat harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi piutang. Dasar yang ketiga yaitu adalah landasan ijma. Para ulama sepakat bahwa gadai itu boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehan dari aspek landasan hukumnya. Yang dasar hukum keempat yaitu dasar hukum fatwa DSN. Berdasarkan fatwa DSN mempunyai ketentuan dalam gadai. Di antaranya, yang pertama murtahin atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua hutang rahin yang menyerahkan barang itu dilunasi. Yang kedua, ada marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Yang ketiga, ada pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin.
namun dapat dilakukan juga oleh murtahin. Yang keempat, yaitu ada besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjamannya. Yang kelima, penjualan marhun mempunyai ketentuan-ketentuannya. Selanjutnya ada rukun muamalah gadai. Yang pertama itu ada sikhat atau ijab dan kabul. Seperti seseorang berkata, aku gadaikan laptopku ini dengan harga Rp1.500.000. Dan yang satunya lagi menjawab, aku terima gadai laptopmu seharga Rp1.500.000. Atau bisa dengan kata-kata lain. Yang kedua, ada pihak yang mengadakan akad, yaitu akid. Yang ketiga ada barang yang digadaikan atau disebut marhun, dan yang keempat yaitu hutang yang disebut marhun bi. Selanjutnya ada syarat sah muamalah gadai. Ulama fikih mengemukakan syarat-syarat gadai sesuai dengan rukun-rukun gadai itu sendiri. Syarat-syarat gadai yang dimaksud terdiri atas yang pertama, orang yang berakal atau akid. Syarat yang terkait dengan akid adalah ahli tasyaruf, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai. Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria al-ahliyah. Yang kedua ada sigat, yaitu ijab atau kabul. Pernyataan ijab kabul yang terdapat dalam gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan hakikat rahim. Yang ketiga ada hutang. Syarat hutang dibagi menjadi dua, yaitu menurut ulama Hanafiyah dan menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah. Yang keempat ada barang yang digadaikan atau disebut marhun. Syarat marhun dapat dibagi menjadi tiga, yaitu menurut ulama Syafi'iyah, menurut para fuqaha, dan menurut ulama Hanafiyah. Selanjutnya ada hak dan kewajiban murtahin atau yang menerima gadai. Yang pertama ada hak murtahin. Penerima gadai berhak menjual barang gadai apabila rahin tidak dapat membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan diambil sebagian untuk melunasi hutangnya dan sisanya dikembalikan kepada rahin. Yang kedua ada murtahin mempunyai hak menahan barang gadai selama pinjaman tersebut belum dilunasi oleh rahin. Yang terakhir ada murtahin berhak mendapatkan biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang gadai. Selanjutnya ada kewajiban murtahin. Yang pertama, murtahin tidak boleh menggunakan barang gadai tanpa seizin rahin atau untuk kepentingan kepribadinya. Yang kedua, murtahin bertanggung jawab atas hilangnya atau rusaknya barang gadai bila itu disebabkan oleh kelalaiannya. Yang ketiga, murtahin berkewajiban memberikan informasi kepada rahin sebelum dan sesudah penjualan barang gadai. Yang keempat, murtahin wajib memberikan sisa hasil penjualan barang gadai kepada rahin. Dan yang kelima, murtahin berkewajiban merawat atau menjaga barang gadai. Selanjutnya ada hak dan kewajiban rahin atau orang yang menggadaikannya. Yang pertama ada hak rahin. Rahin berhak mendapatkan kembali barang yang digadaikannya sesudah ia melunasi pinjaman hutangnya. Rahin berhak meminta ganti rugi atas kerusakan atau hilangnya barang yang digadaikan. Selanjutnya, rahin berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya lainnya. Yang terakhir, rahin berhak meminta kembali barang gadai jika diketahui adanya penyalahgunaan. Selanjutnya ada kewajiban rahin. Yang pertama, rahin berkewajiban melunasi barang gadai yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang disepakati. Yang kedua, rahin berkewajiban merelakan penjualan barang gadai bila dalam waktu yang telah ditetapkan tidak mampu melunasi pinjamannya. Selanjutnya ada status barang gadai terbentuk saat terjadi akad atau kontrak utang piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan. Penyelesaian muamalah gadai yaitu ada akad akan berakhir dengan hal-hal berikut. Yang pertama, barang jaminan diserahkan kepada pemiliknya. Yang kedua, dipaksa menjual tersebut. Yang ketiga, rahin melunasi sisa sewa hutangnya. Yang keempat, pembebasan hutang. Yang kelima, pembatalan oleh murtahin, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin. Yang keenam, rahin meninggal dunia. Yang ketujuh, barang jaminan tersebut rusak. Yang kedelapan, barang jaminan tersebut dijadikan hadiah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya. Selanjutnya ada pemeliharaan barang gadai. Ada perbedaan pendapat dari ulama
dalam hal pemeliharaan barang gadai antara ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Hanafiyah. Prosedur pelelangan gadai jika ada persyaratan akan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, maka ini diperbolehkan dengan ketentuan. Yang pertama, murtahin harus mengetahui terlebih dahulu keadaan rahin. Yang kedua, dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran. Yang ketiga, kalau keadaan mendesak, murtahin boleh memindahkan barang gadai kepada murtahin lain dengan izin rahin. Yang keempat, apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka murtahin boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada rahin. Selanjutnya ada pemeliharaan barang gadai. Ada perbedaan pendapat para ulama dalam pemeliharaan barang gadai, yaitu ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggung jawab pemberi gadai karena barang tersebut merupakan miliknya dan akan kembali kepadanya. Sedangkan para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai yang mana dalam posisinya sebagai penerima amanat. Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya pemeliharaan barang gadai adalah hak rahin dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah. Akan tetapi, jika harta atau barang jaminan tersebut menjadi kekuasaan murtahin dan diizinkan oleh rahin, maka biaya pemeliharaan jatuh pada murtahin. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Berikutnya di sini ada muamalah kerjasama. Definisinya, menurut istilah bahasa, kerjasama adalah hubungan aktivitas dengan kegiatan pengelola suatu usaha, pengelolaan yang terjadi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan dan keuntungan bersama. Keuntungan yang didapat suatu kerjasama akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dan di sini juga menurut para ulama berpendapat mengenai pengertian kerjasama. Di antaranya, menurut Imam Maliki, syirkah adalah suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka. Yang kedua, menurut Imam Syafi'i dan adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada suatu yang mereka sepakati bersama. Yang ketiga, menurut Imam Hanafi, syirkah adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama dengan modal dan keuntungannya. Berikut ada dasar hukum muamalah dari Al-Quran yang memiliki arti, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu semudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudorot kepada ahli waris. Allah menetapkan dengan demikian itu sebagian syariat yang benar-benar dari Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyayang. Surat An-Nisa ayat 12. Ayat di atas menunjukkan pengakuan Allah Subhanahu wa taala akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat An-Nisa ini pembagian terjadi secara otomatis karena waris. Yang kedua, menurut hadis dalam sunnah Nabi Muhammad SAW dikemukakan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini menguatkan pendapat tentang diperbolehkannya sebuah kerjasama yang disebut dalam Islam dengan istilah syirkah. Nabi Muhammad SAW mengemukakan dari Abu Hurairah, ia berkata, sesungguhnya Allah berfirman,
Aku orang ketiga dari orang yang kongsi selama salah seorang di antara keduanya tidak berkhianat kepada yang lain. Apabila ia berkhianat kepada yang lain, maka aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Daud. Di sini terdapat rukun dan syarat sah muamalah kerjasama, yaitu yang pertama ada pihak yang melakukan akad. Dalam hal ini, pihak yang melakukan akad haruslah memenuhi persyaratan kelayakan bertindak hukum, yaitu orang yang berakal, balik, dan dengan kehendak mereka sendiri. Yang kedua ada syigot, atau ijab dan kabul. Yang ketiga ada objek akad. Nah, objek akad ini bisa berupa harta dan modal. Barang modal dapat dihargai secara umum berupa uang. Apabila modal berupa barang, maka harus dinilai dengan tunai dan disepakati bersama. Dan juga menurut objek modal yang disertai oleh kedua pihak, modal bersama tidaklah untuk dipersoalkan lagi dari mana modal tersebut. Yang keempat ada tujuan. Tujuan dari akad kerjasama ini diantaranya yang pertama memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal, yang kedua memberikan lapangan pekerjaan, yang ketiga memberikan bantuan berupa modal untuk membuka suatu usaha. Di sini ada macam-macam muamalah kerjasama. Yang pertama ada syirkah amlak, yaitu pemilihan suatu jenis barang atau lebih dari satu orang. Syirkah ini terjadi pada harta warisan atau hibah ke lebih dari satu orang. Harta ini menjadi milik mereka bersama dan diusahakan bersama. Yang kedua ada syirkah ukut, yaitu bahwa dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan. Dalam hal ini, syirkah ukut akan bekerja sama para pihak bertujuan untuk mencari sebuah keuntungan atau harta. Berikutnya ada batalnya muamalah kerjasama. Faktor-faktor yang membuat batalnya kerjasama yaitu ada pembatalan atau pemberhentian kerjasama dari salah satu pihak yang bekerja sama. Yang kedua ada salah satu pihak yang mengundurkan diri karena menurut para ahli fikih akad persyarikatan itu tidak bersifat dalam arti boleh dibatalkan. Yang ketiga ada modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Yang keempat ada salah satu pihak yang bersyirkah meninggal dunia. Yang kelima, salah satu pihak kehilangan kecakapan atau tidak waras dalam bertindak hukum, seperti gila yang sulit disembuhkan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang muamalah sewa-menyewa. Nah, yang pertama yaitu definisi sewa-menyewa. Menurut bahasa, sewa-menyewa itu disebut dengan ijaroh, yaitu ijaroh berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwad yang berarti pengganti. Sedangkan menurut istilah yaitu al-ijaroh ialah menyerahkan atau memberikan manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran. Nah, sedangkan menurut Hanafiyah, ijarah ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja
dari suatu zat yang disewakan dengan imbalan. Nah, sehingga sewa menyewa atau ijaroh bermakna akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujroh tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu dasar hukum sewa-menyewa. Dasar hukum sewa-menyewa menurut Al-Quran yaitu terkandung dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 26, yang artinya salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Sedangkan dasar hukum menurut hadis yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga dasar hukum menurut ijma. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa ijarah itu diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Selain bermanfaat bagi sesama manusia, sebagian masyarakat sangat membutuhkan akad ini karena termasuk salah satu akad tolong-menolong. Yang ketiga yaitu rukun sewa menyewa. Rukun sewa menyewa di sini terdapat 6 unsur. Yang pertama yaitu penyewa atau mustajir, yang kedua pemberi sewa atau muazir, yang ketiga objek sewa atau ma'jur, yang keempat harga sewa atau ujroh, yang kelima manfaat, serta yang terakhir yaitu ijab dan kobul atau sigar. Di sini selanjutnya yaitu syarat sah jual beli. Pertama, syarat sah jual beli bagi penyewa atau mustajir dan pemberi sewa atau muajir. Yang pertama, harus berakal sehat. Yang kedua yaitu kehendak sendiri yang artinya tidak dipaksa oleh orang lain. Yang ketiga, tidak mubazir yaitu tidak adanya pemborosan, serta yang keempat yaitu bali. Yang kedua, syarat sah bagi barang yang disewakan. Yang pertama, diketahui jenisnya. Yang kedua diketahui kadarnya, yang terakhir diketahui sifatnya. Jadi harus pasti apa barang yang disewakan tersebut. Yang ketiga yaitu manfaat dari barang yang disewakan. Yang pertama benar-benar berharga. Yang kedua, manfaat itu tidak menghilangkan zat barang yang disewakan. Yang terakhir yaitu ijab kobul atau sighat. Yang pertama menggunakan lafal sewa menyewa, yang kedua mudah dimengerti oleh kedua pihak, yang ketiga yaitu mualah. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban pelaku akad. Pihak yang pertama, hak dan kewajiban pelaku akad yaitu pihak yang menyewakan atau muazir. Yang pertama, ia wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa. Yang kedua, memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan. Yang ketiga, memberikan si penyewa manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa menyewa. Yang keempat, menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan yang merintangi pemakaian barang. Yang kelima, ia berhak atas barang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Yang keenam, yaitu menerima kembali barang objek perjanjian di akhir masa sewa. Yaitu hak dan kewajiban pelaku akad bagi pihak menyewa atau mustajir. Yang pertama, ia wajib memakai barang yang disewa sebagai bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya. Atau jika tidak ada suatu perjanjian mengenai itu menurut tujuan berhubungan dengan itu. Yang kedua yaitu membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, ia berhak menerima manfaat dari barang yang disewanya. Yang keempat, menerima ganti kerugian jika terdapat cacat pada barang yang disewakan. Yang kelima, tidak mendapat gangguan dari pihak lain selama memanfaatkan barang yang disewa. Selanjutnya yaitu berakhirnya sewa menyewa. Yang pertama yaitu munculnya cacat. Nah, munculnya cacat tersebut itu dalam kondisi yang sebelumnya itu tidak ada barang sewaan
tidak ada barang sewaan yang cacat. Nah, ketika disewakan, malahan barang tersebut sudah cacat. Nah, berarti itu bisa berakhirnya sewa menyewa. Yang kedua, rusaknya barang sewaan yang ditentukan, seperti rumah yang ditentukan atau binatang yang ditentukan. Yang ketiga, yaitu rusaknya sesuatu yang diupahkan. Yang keempat, yaitu diambilnya manfaat yang diakadkan secara sempurna atau bisa diselesaikannya pekerjaan atau berakhirnya masa penyewaan. Nah, hal tersebut itu dapat menyebabkan berakhirnya sewa menyewa. Nah, sekian presentasi yang Sekian presentasi yang telah kelompok kami lakukan. Selanjutnya kami masuk ke sesi tanya jawab. Nah, kepada teman-teman sekalian dipersilakan untuk bertanya, menanggapi, serta menyanggah di kolom komentar yang telah tersedia. Nah, kami membatasi hanya 3 pertanyaan saja, hanya 3 pertanyaan pertama. Nah, sebelumnya izinkan kami setelah sesi tanya jawab tersebut, izinkan kami untuk membacakan kesimpulan hasil presentasi saat ini. Nah, kesimpulannya yaitu muamalah merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperboleh falah atau kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat. Perilaku manusia di sini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. Kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi atau muamalah yang khas dengan dasar-dasar nilai ilahiyah. Adapun ruang lingkup muamalah antara lain yang pertama jual beli, yang kedua hutang atau alqard, yang ketiga gadai atau ran, yang keempat kerjasama atau sirkah, serta yang terakhir yaitu sewa menyewa atau ijarah. Nah, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan karena kondisinya kami juga sama-sama pada tahap belajar. Mangga kue nih dari Irian. Cakep. Daun salam, daunnya jatuh. Cakep. Sampai di sini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.